Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ba'du. Wa kawasisyani anu min jami'ah Haridatul Yahidin Ponoro fi hadil fursa sa'ida sa uqatin haula wal arabiyyah alum adzati ambil lughah lah pemulihan pembelajaran bahasa Arab pasca pandemi COVID-19 dengan strategi belajar berbasis website Al Jazeera. Next, Ustaz. Ini yang dilakukan. Next, Ustaz. Ya. Zoom, PPT-nya. Baiklah, untuk pendahuluan ini latar belakang kami adalah karena COVID-19 ini banyak sekali ditemukan yang namanya lost learning. Ini hasil riset dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, bahwasanya Kemendikbudristek ini telah merilis kondisi pendidikan di Indonesia setelah adanya masa pandemi itu menimbulkan kehilangan pembelajaran atau lost learning. Lost learning ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya ialah karena masa peralihan itu dari daring, dari dulunya itu luring tatap muka, terus kemudian daring, dari daring kemudian ke PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas tanpa perlakuan transisi yang matang. Ini menyebabkan namanya lost learning. Lost learning sendiri itu keadaan di mana motivasi belajar para siswa dan juga kompetensi mereka itu menurun. Nah, ini juga terjadi kepada mahasiswa prodi PAI, IAI atau Mujahidin Ponorogo. Selama masa pandemi itu kan ya seperti itulah, pembelajarannya kurang maksimal dan lain sebagainya. Ini masih berefek sampai sekarang, sampai pasca pandemi. Oleh karena itu para desain bahasa Arab itu banyak-banyak melakukan inovasi. Salah satunya yakni dengan cara belajar mandiri via website Al Jazeera. Gitu. Next, Ustaz. Nah, apa itu belajar mandiri dan apa itu website Al Jazeera? Sebelumnya perlu kami sampaikan dulu. Belajar mandiri itu belajar proses belajar yang berlandaskan atas inisiatif diri sendiri untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, tujuan belajar, dan sumber belajarnya sendiri, serta memilih dan melaksanakan strategi belajar dan evaluasi hasil belajarnya sendiri. Ini baik dengan panduan guru ataupun tanpa dampingan dari guru ataupun dosen. Nah, dalam belajar mandiri ini siswa ataupun mahasiswa benar-benar dibebaskan untuk menggali apa kebutuhan mereka saat ini, apa yang mereka butuhkan untuk pelajaran mereka, untuk kalau dalam pembelajaran di kampus untuk mengajar ketertinggalan mereka selama adanya COVID-19. Nah, Al Jazeera sendiri adalah salah satu website yang menyediakan layanan pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini di sana di web itu termasuknya lengkap, materi-materinya lengkap.
Nah, materinya juga ada tingkatannya, ada levelnya. Yang pertama yakni level mubtadi atau pemula, kemudian al-mutawasid, tengah atau elementary, terus kemudian yang terakhir adalah al-mutaqaddim atau advance. Nah, ini untuk setiap level ini nanti masih dibagi-bagi lagi, ada mubtadi itu juga dibagi menjadi 2 lagi dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti bisa dicek sendiri ya di websitenya jika penasaran. Nah, next Ustadz. Nah, tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara motivasi belajar para mahasiswa, khususnya yang belajar bahasa Arab di institut tersebut sebelum dan setelah penerapan strategi belajar mandiri berbasis website Al Jazeera. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kompetensi mereka dalam memahami materi-materi perkuliahan bahasa Arab di kelas sebelum dan setelah penerapan strategi tersebut. Next, Ustaz. Metode yang kami pakai adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 2. Yang pertama yakni wawancara, yang kedua adalah angket. Wawancara kami lakukan dengan 6 mahasiswa. Kemudian angket ini diisi oleh 1 kelas mahasiswa di PAI yang belajar bahasa Arab dengan jumlah 22 anak. Nah, untuk wawancara, hasil wawancara kami analisis dengan teknik Miles dan Huberman. Adapun kami analisis dengan teknik analisis deskriptif. Nah, hasil dari penelitian ini setelah kami kumpulkan data-data yang kami perlukan, ini berdasarkan hasil angket, ini rata-rata respon positif atau jawaban setuju dari angket yang memuat sisi motivasi, bagaimana motivasi mereka meningkat atau tidak, semangat mereka meningkat atau tidak, dan seterusnya. Itu kami mendapatkan jawaban rata-rata, jawaban positif mereka itu 96,6%. Adapun rata-rata respon negatifnya sangat sedikit, hanya sekitar 3,4%. Nah, oleh karena itu dapat dengan menggunakan website mandiri menggunakan website tersebut, mereka itu lebih untuk bersemangat untuk belajar lagi begitu. Yang kedua adalah tendensi mereka para mahasiswa merespon positif. Respon positif, banyak dari respon mereka adalah positif, yakni mencapai 97%. Pelaksanaannya makin benar biasa belajar dalam website ini kan, nah, itu yang maksudnya yang mana sendiri akan manusia dan sebagai bukan bantu mana yang paham terakhir.
susah. Strategi belajar website ini dapat disimpulkan para mahasiswa meningkat di terap strategi tersebut, dan itu Jerman memanfaatkan website Al Jazeera dapat menjadi salah satu alternatif pemulihan pelajaran bahasa Arab pasca pandemi COVID-19 yang mengalami dampak pembelajaran daring dan juga PTMT tadi. Nah, ini sebenarnya kami mengajar Jazeera itu sebenarnya website Al Jazeera hanya salah satu saja. Salah satu artinya di luar sana banyak website bisa digunakan untuk belajar mandiri untuk mahasiswa program studi bahasa Arab yang mungkin nantinya bisa diteliti lebih lanjut oleh Bapak-bapak dan Ibu. Intinya dapat menjadi salah satu alternatif untuk memulihkan pembelajaran bahasa Arab pasca pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu cukup. Rubama kafana huna kalami astamiddu minkumul udru ala zallati lisani wa tarati kalami aqulu lakum syukran katsiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ila al-ustad bi kalam bil lughatil arabiyyah. Alhamdulillah kita menginjak sekitar yaitu Amma Kharida. Amma Kharida, are you in? Mohon maaf Pak, untuk PPT-nya bisa ditayangkan gitu. Oh ya, sebentar. Judulnya apa Mbak? Judulnya. Your title of PowerPoint? Yes, development of grassroots. Okay. I will open it. Yes, I found. Miss Farida Adila that will explain about the development of grassroots curriculum. In here, only 5 minutes. You can. Okay, before that, I will sharing the screen first. Yeah. Okay. Terima kasih. Ya. Saya ulangi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Amarida Adila. Saya dari UI mengenai pengembangan kurikulum grassroots dalam mengaktualisasikan budaya Islam pada pembelajaran PAI. Next, Pak. Jadi, di sini yang melatar belakangi penelitian saya dan teman-teman itu adalah kurikulum adalah salah satu yang dapat mengubah dan membentuk perilaku siswa setelah melalui proses pembelajaran. Kan pada umumnya siswa itu akan terbentuk karakter ataupun pengalaman mereka belajar itu dari kurikulum yang lain. Kurikulum grassroots ini pada umumnya kurikulum yang dibawa yaitu digagas oleh guru untuk diterapkan kepada peserta didik. Lebih tahu mengenai banget
karakter murid ketika berada di sekolah tersebut. Yang diharapkan pada sekolah tentu saja menerapkan jenjang dan next lanjut Mbak. Nah, kemudian sebelum hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana kami mengambil sumber literatur dari berbagai jurnal, tetapi juga kita mencoba mengaitkan dengan fakta yang ada. Jadi diperoleh hasil dan pembahasannya. Yang pertama membahas mengenai definisi kurikulum Grassroots dalam pendidikan. Kurikulum Grassroots merupakan kebalikan dari kurikulum administratif. Kalau kurikulum administratif ini sendiri itu berasal dari pemerintah, sehingga setiap kurikulum yang diterapkan itu sama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, sehingga kurikulum itu disebut kurikulum administratif. Kemudian model Grassroots lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Maknanya, dari guru pengajar kemudian disalurkan untuk pembelajaran di lembaga sekolah tersebut. Adapun cara untuk bisa menciptakan model pengembangan kurikulum Grassroots ini dipengaruhi oleh inisiatif dan kreativitas guru mata pelajaran. Kemudian juga adanya dorongan dari tradisi ataupun kebiasaan dari masyarakat setempat. Jadi kurikulum ini muncul karena adanya sebuah kreativitas dari guru tersebut dan inisiatif dari sekolah tersebut untuk menerapkan kurikulum. Lanjut, Pak. Kemudian di pembahasan yang kedua, itu ada implementasi kurikulum Grassroots tradisi tadarus. Berkaitan juga dengan pembelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Tradisi tadarus ini merupakan salah satu penerapan untuk bisa pembelajaran PAI ini bisa berjalan, karena pembelajaran PAI sendiri jika diterapkan pada umumnya itu waktu yang dibutuhkan ataupun waktu pembelajaran itu hanya sedikit, sehingga kurikulum ini mengacu untuk para siswanya bisa menggerakkan ataupun bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran maksudnya. Sehingga isi dari pembahasan ini, sejumlah sekolah sudah menerapkan tradisi tadarus baik sebelum pembelajaran dimulai ataupun hanya ada pada pembelajaran PAI. Tradisi tadarus umumnya dilaksanakan oleh umat muslim pada bulan Ramadan. Faktanya, mengaktualisasikan budaya Islam seperti tradisi tadarus jika tidak ditanamkan karena rasa kecintaan dan faktor kebiasaan, akan banyak generasi penerus yang tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, guru agama diharapkan juga mampu mempertahankan tradisi yang sudah diterapkan oleh sekolah. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, di pembahasan yang terakhir adalah mengenai pembentukan karakter religius pada siswa. Jadi kan tadi udah dijelaskan dua pembahasan yang berkaitan dengan kurikulum Grassroots dan pengaktualisasi budaya Islam. Dari sini akan terbentuk karakter religius pada siswa. Karakter religius dapat dibentuk oleh siswa yang tepat pada usia remaja. Kebiasaan tadarus bersama dapat membuka keyakinan mereka pentingnya membaca Al-Quran. Guru agama yang mampu mengaktualisasikan antara pemikiran dan logikanya, penanaman karakter religius dapat Sama Haliza, because the time is up. Agak cepat ya, mau maghrib. Ya, Pak. Manfaat melakukan kegiatan tadarus dari perspektif psikologi dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa, ketenangan lahir dan batin, dan menstabilisasikan kinerja otak. Lanjut, Pak.
Ya, dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum grassroots berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Sebab kurikulum jenis ini bersumber dari guru pengajar, kemudian disalurkan untuk pembelajaran di lembaga sekolah tersebut. Landasan dasarnya karena guru yang paling tahu kebutuhan siswa di kelas. Apalagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, tentu implementasi jenis kurikulum ini bisa berupa kegiatan tadarus. Kemudian daripada itu, kegiatan tadarus yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten mampu membentuk karakter religius siswa. Manfaat yang diperoleh untuk siswa dari segi psikologi dapat meningkatkan kecerdasan emosional, ketenangan lahir dan batin. Terakhir, ya, sekian dari saya. Mohon ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, because in group PA that I call Mr. Zaid Hussein, but he said that it's still in problem. So I directly will go to the last presenter, that Mr. Mashhur. Are you there, Mr. Mashhur? Siap, Mr. Mashhur? siap. Okay, because I hope you will end in 5 minutes because it's really close to down prayer, my prayer. Okay. Okay. Will open your day. It's about sexuality, right? I cannot find this. In not PPT. Yes, never mind. Anu geus PDF, no problem. PDN. Yeah. It's okay. So I will spread it in PDF. Ini dapat sertifikat enggak ya? Okay, to Mr. Mashhur Imam that will use. Okay, I'll open it. I will try to share in screen. Okay. To Mr. Mashhur Imam, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. To the point, I want to deliver my article, my journal. I have 5 minutes for explains the problem, complex problem in pesantren. Maybe I want to speak bahasa Indonesia. Okay. Okay, that's okay, Mister. Jurnal ini mengangkat tentang strukturasi seksualitas. Saya memakai bahasa Indonesia karena biar lebih mudah dan cepat karena waktunya 5 menit. Jadi ini beda strukturasi, kemarin saya pernah baca terjemahnya dari panitia. Strukturation diartikan sebagai pembudayaan, bukan pembuatan struktur sebagaimana struktur pesantren atau organisasi. Ini strukturation dalam kacamata pembudayaan. Ini teori-teorinya pakai Foucault, Giddens, sama beberapa teori-teori pembentukan budaya lain ya. Jadi, nah
spesifik kajian kami ini seksualitas pesantren. Dalam saya rinci dulu, artinya bahwa konteks penelitian ini ingin reform kembali makna seksualitas yang pertama hari ini ya metaverse masih dibahas sebagai satu isu yang tidak habis-habisnya. Kenapa? Karena seksualitas sebagai satu keniscayaan kebutuhan manusia, sehingga terus ada dalam yang bersumber dari hasrat, kemudian selalu berkonfrontasi, selalu berhadap-hadapan dengan norm tindakan sosial. Saya ingin membahas historisnya dulu, bahwa sosialitas ini, kajian ini mengambil sudut pandang bagaimana satu kultur budaya pendidikan kemudian direkatkan dengan konsep-konsep seksualitas dalam, makanya kami membahasnya bahwa konteks gap, konteks teoretik gap ini tentang perkembangan historis seksualitas dari segala zaman. Seksualitas dalam sudut pandangan tindakan sosial itu, kalau ini banyak dibahas di Foucault, dia mengatakan begini, kalau seksualitas di era tradisional selalu berhubungan atau dikontrol oleh oleh norm, value norm, oleh nilai masyarakat, oleh budaya lokal, oleh agama juga dikontrol, sehingga era tradisional selalu berhadap-hadapan, bahkan agama pernah mengharamkan seksual, jadi seks diharamkan oleh agama sehingga seks menjadi sesuatu yang intim, tidak bisa dibicarakan di publik. Itu gara-gara norm kita secara tradisional, agama seolah-olah suci kita tanpa seks, bahkan tanpa meniscayakan bahwa seks adalah kebutuhan manusia, sehingga karena seks begitu intim sehingga ada pengharaman dari beberapa agama, Kristen, agama Islam, bahkan di Kristen itu dilarang untuk nikah karena berhubungan dengan seks. Terus era terus berlanjut, ada era modern. Di era modern kembali didiskusikan oleh Foucault bahwa era modern ternyata seks didoktrin oleh arus sains modern, dikuasai oleh sains modern, sehingga seksual kemudian ingin bebas, ingin ada free sex. Kemudian gagasan Giddens bahwa seksual dikembalikan ke hak manusia, tidak harus memperhatikan norma agama dan segala macam. Itu di era modern, sehingga ada namanya free sex. Kenapa? Karena era modern menggantikan seksualitas norm agama, seksualitas tradisional diganti dengan rasionalisme seks. Nah, pesantren dalam hal ini sebenarnya sangat bererat dengan agama, dengan norm masyarakat, dengan local wisdom masyarakat. Sehingga seks di pesantren mestinya menjadi hal yang tabu, diharamkan, dan sebagaimana konstruksi awal seks. Tetapi era modern kemudian masuk seperti arus globalisasi, membuat seks menerima agama hanya norm agama saja tanpa rasionalisme seks, itu konsekuensinya adalah tragedi-tragedi yang terjadi di Kristen. Tragedi-tragedi bagaimana dominasi agama, nilai agama kemudian membuat kuasa kepada salah satu penguasa agama, lalu terjadi sexual discrimination. Ini terjadi di Kristen, dan di fakta sosial di pesantren hari ini, dalam berita-berita yang terjadi ada Gus Beci, Gus Kiai Banyuwangi, itu kemudian menyalahkan agama sebagai satu norm yang kemudian sama dengan Kristen, era-era awal Kristen, di mana norm agama membentuk satu kekuatan bagi tokoh agama untuk melakukan diskriminasi seksual. Sehingga kami ingin menggambarkan kok pesantren, tapi pesantren ternyata begitu rasional, ingin menerima modern. Karena itu bagi saya unik meneliti pesantren, bagaimana budaya pesantren terbentuk, budaya seksual pesantren, bagaimana persepsi seksual agensi, bagaimana struktur yang dibuat untuk mengkerangkeng atau mengonstraining atau mengenabling sebagaimana teorinya Giddens. Saya memakai pendekatan Giddens, saya sepakat kepada Giddens bahwa bahwa budaya seksualitas pesantren baik dalam lembaga pendidikan itu dibentuk adalah
oleh hubungan relasi agensi dengan struktur, sehingga kami ingin meneliti dua relasi ini, bagaimana agensi dibentuk oleh struktur, bagaimana struktur atau norm agama pesantren kemudian memperdayakan seksualitas santri. Langsung saja ketemuan, jadi langsung ke Mr. Rafiq Hidayat. Halo? Halo? Ya, langsung ini kajian fokus kita kepada relasi agensi dan struktur seksualitas pesantren. Lalu kemudian kami juga meneliti tentang model budayanya, ke metode penelitian. Metode penelitian kami dipercepat ya. Jadi metode penelitian memakai analisis fenomenologis interpretasi. Kenapa kami pakai itu? Karena fenomena yang akan dikaji secara luas itu budaya. Kemudian kami mencoba memeriksa interpretasi dari interpersepsi seksualitas, imajinasi seks, eksotisme seksnya para santri, bagaimana tindakan seks itu terbentuk dari satu proses strukturasi yang panjang. Kami ingin meneliti itu. Nah, perlu dipahami bahwa kami meneliti dua pesantren besar di daerah Pantura, itu Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok tiga ya. Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pondok Pesantren Salafiyah Sukerjo, dan Pondok Pesantren Al-Qodiri. Kalau di sini ada Al-Qodiri, kami bertemu beberapa santri dan bertanya tentang bagaimana persepsi seksual, lalu kami dekatkan dengan konstruksi teoritik seksualitas Foucault sama Giddens. Langsung ketemuan, Mr. Rafiq. Oke. Kami ingin bahas temuan kami tentang strukturasi seksual pesantren. Strukturasi seksual pesantren bukan struktur pejabat pesantren ya, tapi strukturasi itu proses pembudayaan seksualitas di pesantren. Kami menemukan, kami pertama memeriksa struktur yang berlaku. Tentu kami akan memeriksa dua, yang pertama tentang struktur, kedua agensi dan relasinya. Constraining, bagaimana struktur memiliki dua fungsi, sebagaimana yang dikatakan ada constraining, ada enabling. Cuma constraining tidak sama dengan apa yang dibilang Giddens ya. Jadi Giddens mengatakan bahwa itu ada terbentuk dari kebijakan pemerintah segala macam. Bagi kami yang paling membentuk dari persepsi seksualitas pesantren adalah yang pertama tentang fikih seksualitas agama. Kami memasukkan beberapa kitab ya di jurnal kami gitu, ada Qurratul Uyun, ada satu yang paling kuat di kitab-kitab yang dipelajari dalam seksual pesantren adalah interaksi antar lawan jenis itu haram. Jadi constraining ini kalau baca teorinya Giddens ini yang membatasi tindakan sosial agen. Itu fikih sosial sangat kuat sekali sebagai peran constrainingnya. Terus juga tentang ini yang membentuk fikih itu membentuk moral ya, seksualitas pesantren. Jadi mereka gimana tingkat moralnya. Terus yang kedua ada aturan di pesantren. Jadi ada norm-norm yang memang tidak boleh pacaran. Terus ada segi geografis yang dibedakan gitu. Nah ini constraining sangat membatasi tindakan santri. Terus ada juga peran struktur yang enabling. Enabling ini memperdayakan hasrat seksual dan persepsi seksual. Jadi misalnya ini banyak yang mempengaruhi. Sebenarnya dari keduanya ini dianggap bisa historical seksual pesantren. Saya bilang historikis misalnya, ini membentuk jadi geografis yang diperdayakan di sana sesama jenis saja gitu. Jadi laki-laki kumpul laki-laki. Jadi yang diperdayakan adalah imajinasi tentang kelaki-lakian misalnya. Perempuan ya perempuan gitu. Jadi yang diperdayakan hasrat manusia ada, hasrat seks ada. Kemudian lalu di pesantren yang diperdayakan hasrat seks sesama. Ini perlu secara geografis ruang dan space dan menjadi satu klaster
antar jenis ya, bukan lawan jenis tetapi sesama jenis. Stratifikasi sosial pesantren terus lemahnya jadi si antar lawan jenis tidak masih di sesama jenis. Ini kurang kuat normnya, bahkan tidak ada 3 pesantren ini mengatur norm yang jelas tentang interaksi seksual sesama jenis. 1 minute more, Mr. Iwan. Oke. Nah, saya temuan ini kami ingin jelaskan bahwa seksualitas pesantren dari segala, langsung yang terakhir Mas, dari segala hal bahwa kami akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang yang sangat dominan yang membentuk secara rasional, lalu kemudian ada masalahnya diskriminasi terjadi dari terah etis agama sehingga membuat kuasa stakeholder pesantren tambah kuat untuk berpotensi untuk mendiskriminasi. Terus yang kedua tentang itu geografis ya, bahwa Gideon juga melihat ada pengaruh antara waktu dan ruang, sehingga kami bahwa model strukturasi seksual pesantren dari persepsi para idealitas agama dan mereka itu ada penguatan constraining structure. Jadi hari ini pesantren yang baik menguatkan dua norm seksualitas secara holistik, yakni seksualitas larangan gimana moral sesama jenis dan lawan jenis gitu. Yang kedua, pesantren harus secepatnya pesantren membuat struktur yang enabling secara holistik. Artinya ini bisa memasukkan gagasan Freud dalam hal ini, pengelolaan seksualitas santri lebih dikuatkan, yakni ada pengelolaan misalnya menurut ada 5 anomali sampai laten, itu ada makro, mikro. Jadi pengelolaan makro yang baik untuk menekan mikroseksualitas melemah sehingga discrimination and deviation sexuality deviation itu bisa dihindari. Ya mungkin hanya itu, kami serahkan kembali. Thank you Mr. Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, because the times of Zoom will end. Before that, I want to ask Miss Ziana. Are you there, Miss Ziana? Yes. Okay, Miss Ziana, we will end our meeting just a while. I will send you new link after this, and you will be the last. If Mr. Zaid Hussein there is no answer, so you will be the last because Mr. Mozaini is presenting out of the room. Okay, we will end now. We will meet soon in new link. Oke, siap.